Putra, perwakilan dari kelompok 1 dari pelajaran Intercultural Knowledge. Kali ini saya akan menjelaskan terkait riset sederhana dari satu negara, yaitu negara yang saya angkat adalah Singapura. Kemudian topiknya yaitu tentang persaingan dan kompetisi. Nah, Singapura adalah negara kecil tanpa sumber daya alam yang melimpah, namun berhasil menjadi satu negara paling kompetitif di dunia. Kunci keberhasilannya itu terletak pada bagian mana negara ini mengolah persaingan baik di dalam masyarakat, pendidikan maupun di kancah global dalam segi ekonomi. Nah, dua hal yang akan dibahas itu yang pertama itu persaingan pendidikan, kompetisi akademik antar siswa melalui ujian nasional PSLE. Kemudian yang kedua adalah daya saing ekonomi, peringkat kompetisi ekonomi antar negara di panggung global atau IMD. Nah, persaingan dalam sistem pendidikan. Ujian PSLE itu sebagai gerbang kompetisi akademik. Nah, sejak sekolah dasar, siswa Singapura itu bersaing ketat menghadapi Primary School Leaving Examination (PSLE) di akhir kelas 6 yang menentukan jalur ke sekolah menengah. Nah, persaingan itu berlanjut lewat ujian nasional, GCE, O-Level, dan A-Level, menciptakan budaya belajar yang sangat kompetitif dan berorientasi hasil. Nah, sejak dari 2019, pemerintah mulai mengurangi tekanan kompetisi antar siswa, menghapus peringkat kelas dan nilai rata-rata pada rapor sekolah dasar dan menengah. Nah, fakta yang menarik adalah belajar bukan kompetisi. Menteri Pendidikan Singapura, Ong Ye Kung, 2018 itu menandai pergeseran arah kebijakan dari kompetisi nilai menuju pengembangan diri siswa. Kemudian untuk kesimpulan persaingan pendidikan itu kompetisi mendorong standar tinggi, sistem ujian nasional PSLE, O atau A level memacu siswa dan sekolah untuk terus meningkat mutu akademik. Kompetisi perlu diimbangi kesejahteraan. Tekanan berlebihan berdampak pada stres untuk siswa, sehingga pemerintah mulai mengurangi unsur kompetisi berbasis peringkat. Nah, persaingan sehat itu membentuk SDM unggul. Hasilnya, Singapura tetap diakui memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling kompetitif di dunia. Kemudian yang kedua itu adalah topik terkait dengan daya saing ekonomi global. Singapura itu memimpin persaingan ekonomi antar negara. Nah, Singapura secara konsisten bersaing di puncak IMD World Competitiveness Ranking Index tahunan yang menilai daya saing lebih dari 250 indikator ekonomi. Efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Nah, berikut adalah grafik dari 5 negara besar peringkat daya saing dunia di tahun 2026. Terlihat ya di sini Singapura itu mencapai level yang tertinggi. Pada 2026, Singapura meraih skor sempurna 100 dan menggeser Swiss dari puncak posisi. Didukung institusi yang kuat, pengakuan hukum, rule of law, dan iklim bisnis yang efisien. Daya saing ekonomi ini, institusi dan hukum jadi fondasi. Penegakan hukum yang konsisten dan tata kelola pemerintah yang efisien menjadi keunggulan utama Singapura. Kemudian ekosistem bisnis yang kompetitif, infrastruktur modern dan kemudahan berusaha menarik investasi asing serta mendorong inovasi. Kemudian peringkat global sebagai bukti dari kemajuan Singapura ya. Skor sempurna 100 pada IMD 2026 seperti grafik yang tadi menegaskan bahwa posisi Singapura ini sebagai negara paling kompetitif di dunia. Kesimpulannya adalah Singapura menunjukkan bahwa persaingan antar kompetisi baik dalam pendidikan maupun ekonomi global dapat menjadi kekuatan pendorong kemajuan apabila dikelola dengan bijak, dengan standar tertinggi di satu sisi dan perhatian terhadap kesejahteraan serta tata kelola yang baik di sisi lain. Dalam pendidikan, kompetisi akademi, dan kesejahteraan siswa. Kemudian dalam segi ekonomi, peringkat 1 dunia di tahun 2026 IMD. Kemudian hasil akhirnya negara kecil dengan daya saing yang besar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.